Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baterainya habis tadi? Baterainya habis tak, Mas? Enggak. Cek. Kadang-kadang kecil. Baik. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bersilaturahim dalam majelis ilmi, majelis ilmi malam hari ini seperti biasa malam Jumat kajian tentang hadis. Untuk itu mari kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Live kan aja Mas Eko, banyak yang request. Mana ininya? Gak ada lagi sticknya. Oh, sticknya? Satu. Stick. Gune pil nih, gune pil. Yang itu tempat Gune kok? ya. Saya tarik tadi. Ya udah pakai itu aja nggak apa-apa. Saya tarik ke kita bentar. Asik. Hadis ke-29. Al-hadisut tasi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-29. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'az bin Jabal, salah satu sahabat Nabi yang masyhur ya. Ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin." Ya Rasul, kata Mu'az, ya Rasul, kasih tahu saya bi'amalin, dengan suatu amalan, suatu perbuatan. Yudkhilunil jannata, yang amalan itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Mu'az, kamu sudah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Azim itu besar. Misalnya kadang-kadang kalau mengungkapkan yang besar itu lebih besar dari besar, ya, itu kan pakai kalimat kata azim. Kata besar itu kan kadang kabir, ya. Apalagi ya, polis tebal misalnya, tapi kabir lah gitu. Tapi kalau mau yang kabirnya kabir, ya, di samping pakai sighah mubalaghah akbar gitu, kadang-kadang kata pilihan lain yang menyatakan besarnya itu tidak sembarang besar, itu menggunakan kata azim. Makanya begitu tasdiq, ya, shadaqallahul azim. Ya, azabun azim, ya, nggak pernah azabun kabir, ada nggak di Quran? Nggak ada kan gitu. Azab yang dahsyat, bahasa kitanya dahsyat, ya. Dahsyat itu juga bahasa Arab. Wa innahu la yasirun, tapi kata Nabi, yang kamu tanya itu memang besar, dahsyat, tapi sesungguhnya dia mudah. Ala man yasarahullahu ta'ala alaihi, bagi orang yang memang akan dimudahkan oleh Allah kepada mereka atau kepadanya. Jadi ini ente tanya urusannya besar ini sebenarnya. Ini nggak gampang. Tapi kalau Allah mudahkan, ini mudah untuk dilaksanakan bagi orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah. Gimana itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama, kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah, syirikkan Allah. Terus wa tuqimus shalah, kamu kerjakan, dirikan salat. Wa tu'tiz zakat, dan kamu juga menunaikan atau membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, kamu mengerjakan puasa Ramadan. Sebentar lagi ya, sebulan seminggu lah, 5 minggu lagi.
Wa tahujjul baita, dan kamu berhaji menziarahi Baitul Haram. Baitul. Ya, jadi gimana kuncinya kalau kamu mau masuk surga dan jauh dari neraka? Pertama, menyembah Allah tanpa menyekutukannya sekalipun dan sedikit pun. Sholat, zakat, puasa, haji, gampang. Ya, teorinya. Tapi mau ngerjakannya berat, kecuali dimudahkan oleh Allah. Terus Nabi kasih bonus ke Muaz, karena Muaz ini kan salah satu sahabat Nabi yang memang diberi kelebihan, ya, lebih kelebihan untuk menguasai hukum. Ya, termasuk salah satu yang diutus ke Yaman untuk menyebarkan Islam di Yaman itu Muaz bin Jabal. Terus Nabi kasih bonus. Apa kata Nabi? Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Itu tadi tentang sesuatu yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga dan menjauhkan kamu dari neraka. Mau nggak kamu saya kasih tahu apa itu pintu-pintu kebaikan? Ya. Ya mau, tentu jawabannya mau. Apa itu? Kata Nabi, bonusnya ini, as-saumu junnah. Puasa itu apa kemarin nggak pernah dijelasin? Junnah apa junnah? Junnah nggak tahu. As-saumu junnah. Junnah perisai. Itu Pak aja masih ingat. As-saumu junnah. Puasa itu perisai. Ya saya waktu itu ingat, saya masih jelasin. Jadi asal katanya dari janana. Janana itu artinya menutupi atau yang tertutup. Makanya orang yang akalnya tertutup disebut junun atau majnun, sama kan? Jim nun, iya enggak? Sorga juga disebut jannah karena informasinya tertutup, ya. Wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibali qalbil basyar, ya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Ya pokoknya surga itu enak gitu aja. Kayak apa? Ya enak pokoknya. Ada gambaran-gambaran dikit, tapi ya gambaran itu informasi dari Allah dan tidak ada orang pernah melihat, mendengar dan merasakan. Gitu kan? Ya, asya junnah. Termasuk juga junnah itu perisai yang fungsinya menutup. Orang yang pakai junnah maka badannya akan tertutup. Bayi yang dalam perut disebut janin karena masih tertutup. Ya, belum jadi orok. Jadi Orok itu anaknya orang. Orok itu anaknya orang. Nanti kalau agak gede dikit jadi orang. Terus as-shadaqu tudfi'ul khati'at tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un naro. Yang kedua, pintu kebaikan itu as-shadaqah. Yang shadaqah itu tudfi'ul khati'at, memadamkan al-khati'at, menghapuslah bahasanya gitu ya, memadamkan. Tudfi itu kan Sia-sia sih, Pak. Tudfi itu misalnya gini, kalau ini lampu hidup itu insa ala kahroba. Tapi kalau mati ya yantafi'u al kahroba. Mati lampu yantafi. Tudfi mematikan, menutup. Menutup, mematikan, menghapuskan kesalahan. Kama tudfi'ul ma'u an-naru, sebagaimana air memadamkan api. Ya. Keburukan itu, kesalahan itu bisa dihapus dengan sedekah. Seperti halnya api memadamkan, seperti halnya air memadamkan api. Itu kan? Berbeda dengan riya. Kalau riya membakar, menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya enggak? Kama takulun narul hatab. Ya.
Riya itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu, atau famasaluhu kamatsali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sauda. Ya, batunya besar, licin, keras, di atasnya ada debu atau batu atau tanah, hujan. Hilang, tak tersisa sama sekali. Wassalatul rajuli fi jawfil lail. Dan pintu kebaikan yang ketiga kata Rasul adalah salatnya seseorang, salatnya laki-laki mukmin di pertengahan malam atau di ujung fi jawfil lail, di ujung malam. Salat malam maksudnya salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mau dapat tempat yang mulia, salat di malam tahajud. Ya. Termasuk wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dari sekian banyak malam-malam yang kamu lalui, laksanakan salat tahajud. Wasabbihu, dan bertasbihlah kepada Allah lailan tawila, jangan cuma 2 rakaat. Panjang, ya lailan tawila. Quran juga menyebutnya lailan tawila. Ya. Summa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, surat As-Sajdah, surat Alif Lam Mim Sajdah. Ya. Sampai ya malum berarti ayatnya panjang. Ya, sampai ayat berikutnya ya tatajafa junubuhum wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul ma'wa. Benar ya? Pokoknya sampai ya malum itu panjang. Aku kalau kayak gitu juga terngapal. Enggak terngapal. Ya sudahlah itu. Terjemahannya lihat sendiri. Ya artinya gini, mereka itu meninggalkan tempat tidur mereka untuk kemudian memperbanyak beribadah di malam hari, beribadah salat. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dzarwati sanamihi. Ya. Terus tambahin lagi bonusnya. Ya karena tahu benar Rasul itu tahu Muaz ini memang kalau dikasih ilmu disebarkan sama dia. Termasuk salah satu pencetus tentang ijtihad itu ya Muaz. Suatu ketika beliau mau diutus ke Yaman kan ditanya. Iya, suruh ngajar Quran di Yaman. Ditanya, nanti kamu kalau di Yaman, terus bagaimana cara kamu memutuskan hukum? Ya, bi kitabillah. Fa ilam tajid bi sunnati Rasulillah. Kalau pakai Quran, kalau nggak ada pakai sunnah Nabi. Kalau nggak ada ajtahid ala saya akan berijtihad. Ya, tentu ijtihadnya dikembalikan prinsip-prinsip dasar kepada Quran dan Sunnah. Hebat Muaz. Ngomong cerdas sehingga kemudian dikasih tahu semua aja sekalian aja sama Nabi biar nanti mesti disebarkan. Mau nggak sekarang saya kabarin yang baru? Apa itu? Biroksil amri, dengan apa nih? Kepalanya urusan. Roksil amri, kepalanya urusan. Wa umudihi, dan tiang. Umud jamak dari iman, apa? Amdun. Ya. Kadang umud, kadang iman. Ya, jamak taksirnya. Ya, dan tiang-tiang urusan. Wa dzarwati sanamihi, dan puncak tertinggi dari urusan itu. Jadi pokoknya perkara apapun, kepalanya ini, tiangnya ini, puncaknya ini. Kira-kira gitu. Ya, mau nggak saya kasih tahu? Qultu bala ya Rasulullah. Kata Muaz, ya mau lah. Ya, Nabi yang ngajarin. Qala, Nabi menjawab, Ra'sul amri al-Islam. Kepalanya segala urusan itu Islam. Mau apa aja urusannya, mesti semuanya harus dikembalikan ke Islam. Wa umuduhu sholat, dan tiang-tiangnya urusan dalam kehidupan ini ya sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak ketinggian keagungan dari urusan di dunia ini adalah al-jihad, berjihad di jalan Allah.
Summa qala, kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Kullihi kan bi kan? Bimilaki dzalika kullihi. Sekarang kamu mau nggak saya kasih tahu tentang sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dari semua, dari segala urusan. Qultu bala ya Rasulullah. Apa? Terus kata Nabi, fa akhadha bilisanihi. Lalu Nabi mengambil lidahnya. Nabi pegang lidahnya, wa qala kuf alaika hadza. Dipegang lidahnya nih. Jaga ini nih. Ya, ngerti kan? Ya, jadi beliau nggak bilang ya nggak jaga lisanmu, karena kuf ala lisanik itu nggak bilang gitu. Saking pengen negaskan, dipegang lidahnya, pegang ini, nih pegang, nih ini dijaga nih. Ya, paham ya? Paham ya? Pakai nih, ya, gitu kira-kira gitu. Jadi pakai pikiranmu, pakai akalmu, nggak gitu nggak? Ya, nih, pakai nih, maksudnya gitu. Otaknya dipakai, maksudnya gitu. Pakai nih, jadi dipegang bibirnya. Fa akhadha bilisani, Nabi pegang bibirnya, lidahnya, ya, terus bilang, kuf alaika hadza, jaga ini, lidah kamu dijaga. Qultu ya Nabi Allah, kata Muaz penasaran, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi, apakah kami ini sesungguhnya mu'akhadun, akan diazab, ya? Bima, disiksa, bima dengan apa, natakallamu bihi, yang kami ucapkan dengan lisan ini, gitu ya. Emang kita ini akan diazab atas disebabkan apa yang kita ucapkan. Faqala, Nabi berkata, fakilatka ummuka. Ya. Kalau bahasa kita, celaka ya Muaz. Siapa? Bismillah. Matiin aja, matiin. Direject aja. Bisa reject aku. Celaka ya Muaz. Wahal, terus kata Nabi, wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim, dan apakah akan menenggelamkan manusia di dalam api neraka ala wujuhihim, ke wajah mereka, au qala ala manakhirihim, apa ini namanya, hidungnya ya, au qala, atau kaman ala manakhirihim, atau ya ini apa namanya, wajahnya atau hidungnya ya, mukanya ya. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Jadi maksudnya gini, menurut kamu kira-kira yang akan membuat muka kita, wajah kita ini masuk duluan ke dalam api neraka kira-kira apa? Lisan. Kecuali orang yang nggak bisa jaga lisan. Orang yang nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga ucapan, itu yang pertama kali masuk neraka adalah mukanya. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alaihi. Ya, ucapan itu yakni ala man wafaqahu Allahu lahu, yakni orang yang memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafaqah itu kan, wafaqah itu ikut ya, membimbing, menemani. Anak saya namanya Wafi. Ya, nama anak saya itu Wafi. Wafiqul Jinan. Jinan itu surga katanya. Tapi jangan dipanggil jin. Namanya Jinan, makanya jin, gitu. Anak saya dipanggil jin. Summa arsyadahu li'ibadatihi mukhlishan lahuddin. Kemudian kemudian karena Allah membimbing dia, ya, karena Allah senang dengan hambanya ini, terus membimbing orang itu, arsyadahu, mengarahkan dia, menuntun dia li'ibadatihi, untuk menyembah kepadanya, maksudnya kepada Allah. Jadi orang yang
dibimbing oleh Allah itu akan dituntun untuk selalu beribadah. Terus tidak hanya sekedar beribadah, tapi mukhlishan lahuddin, orang itu beribadahnya secara ikhlas kepada Allah dengan penuh ketundukan. Ad-din itu maknanya ketundukan. Sudah jelasin ya. Ad-din itu din itu asal katanya dari dal, ya dan nun. Ad-din berarti ketundukan. Dalam konteks din itu agama, berarti ketundukan dan kepatuhan dari hamba kepada Allah. Ya, makanya ad-din maknanya patuh dan tunduk. Itu. Kadang dal, ya dan nun juga dipakai untuk kata dain, ya, hutang. Dain juga gitu, berarti ada ketundukan dan kepatuhan dari pihak yang mengutang kepada pihak yang berhutang kepada pihak yang menghutangi untuk membayar. Dain sama kata-katanya sama. Ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an, ya. Yang apa maksudnya? Dia akan beribadah kepada Allah dan dia orang itu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tsumma qala wa tuqimus shalah, kamu mengerjakan salat. Maksudnya iqamatuha al-ityanu biha ala akmali ahwaliha. Maksudnya mendirikan salat dalam konteks ini adalah melaksanakan salat dengan sesuai tuntunan, ya, al-ityan biha, ya, ala akmali, kesungguhan, dan dengan penuh, dengan sesuai dengan tuntutan yang sempurna dan lengkap, ya, sesuai dengan tuntunan yang berlaku. Misalnya kadang jadi mendirikan sholat tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat maknanya adalah mengerjakan sholat dengan seluruh tuntunan dan tuntutan yang diajarkan oleh ajaran agama. Itu ya. Jadi tidak hanya sekedar sholat begitu saja, tapi setiap tuntunannya itu dilaksanakan. Itu maka kemudian disebut tuqim, aqama, yuqimu, itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan tuntunan. Summa dzakara syara'i al-Islam. Kemudian Nabi menyebutkan syariat-syariat Islam, ya. Maksudnya puasa, zakat dan lain sebagainya. Az-zakah was-shaum wal hajj. Az-zakat was-shaum wal hajj. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Nabi berkata, yang tadi sudah terjemahkan, al-muradu bis-shaum huna ghairu Ramadan. Dalam konteks as-shaumu junnah adalah puasa yang bukan puasa Ramadan. Maksudnya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kamu nggak puasa, ya. Jadi puasa itu menjadi junnah bagi orang yang melaksanakannya, tentu pada konteks puasa yang sunnah. Yang ketika orang lain sangat berpotensi untuk maksiat, dia terlindungi. Ya, orang kan kalau lagi puasa Ramadan ya semua ditahan. Ya, semua indranya semua ditahan. Ya nggak ada lawan. Ya kan? Nggak ada lawan. Malah Nabi itu pernah bilang sama sahabatnya, kalau kamu lagi puasa, terus kemudian ada orang yang ngajak kamu ribut, yang mancing-mancing amarah kamu boleh bilang, maaf saya lagi puasa. Itu, ya maaf. Ini soim, saya lagi puasa. Itu nggak apa-apa. Nggak usah takut teriak. Kalau orang puasa nggak usah takut teriak. Ibadah yang nggak bisa diriakin itu ya puasa. Iya kan? Kalau sekarang saya ngaku puasa, kamu percaya nggak? Percaya. Oh, dia percaya kalau sekarang saya ngaku puasa. Mana ada orang puasa malam? Tapi kalau siang saya ngomong saya puasa, percaya nggak? Dia percaya, wong. Kan gampang, tinggal ngeludah, udah dia ke puasa, udah lemes-lemes dikit, kena angin, goyang-goyang dikit, udah puasa itu. Walaupun tadi sarapan 1,5 piring, ya kan? Kalau mau ngaku puasa nggak? Iya.
Ngeludah aja, ngeludah dikit, lemes-lemes dikit. Wah, Bibirnya dipecah-pecahin. mana saya lagi puasa. Oh, selesai urusannya. Wah kan? Tapi kalau sholat mana? Saya lagi sholat. Mana lagi sholat kok ngaku bilang Wah, nggak bisa kalau yang lain. Tapi puasa enggak. Jadi nggak usah takut riya ngaku puasa itu. Justru malah penting ngaku puasa. Oh, saya lagi puasa. Nah, siapa tahu dikasih buat modal buka puasa. Nah, iya enggak? Atau harusnya mau dapat rezeki nggak dapat, Bang. Aturan diajak makan maksudnya. Iya. Bungkus. Li'annahu qad taqaddama, karena ini sudah dijelaskan sebelumnya. Wa muraduhu al-iktsaru minas shaum. Maksudnya adalah memperbanyak puasa. Wa junna ai al-majan ya, alat untuk menutupi. Ai as-shaum satratan laka wa wiqayatan minan nar. Puasa itu menjadi satr, penutup bagimu serta penjaga dari neraka. Kamu tadinya mau ngomong sembarangan, gara-gara puasa nggak jadi sembarangan. Ya, tadinya mau bohong, gara-gara puasa jadi nggak bohong. Itu yang menutup kita dari perbuatan maksiat. Ketika orang lain nggak, istilahnya nggak takut, nggak puasa ini gitu ya. Tapi kita puasa, ini kan nggak boleh. Akhirnya kita menahan diri. Nah, menahan diri menutup kita dari menutup kita untuk berbuat maksiat. Padahal berpotensi untuk berbuat maksiat. Itulah fungsi jun. Perisai wa wiqayatan minan nar, dan menjaga kita dari neraka. Summa qala wa sadaqatu tudfi'ul khati'at. Maksudnya adalah arada bis sadaqah huna ghair zakah. Yang dimaksud dengan yang dikehendaki dari kalimat as-sadaqah dalam konteks ini adalah sedekah beneran, bukan zakat. Bukan zakat. Kalau zakat itu ya apa namanya? Back to back ya. Maksudnya back to back itu ya memang dari Allah ya dikembalikan ke ya itu aja lah gitu. Ya maksudnya zakat itu saya gini, dia mah hebat lu rajin zakat. Ya bukan rajin zakat, ya memang harus. Sepertinya misalnya Mas Eko gitu, terus kita komen, saya punya teman namanya Eko, puasa Ramadannya rajin banget. Lu ya apa hebatnya puasa Ramadan rajin? Ya kan gitu ya. Sholat 5 waktunya hebat. Ya memang iya kalau nggak dicampur. Ngajinya hebat. Tapi kalau ngajinya hebat, sedekahnya hebat, misalnya gitu, ya oke. Tapi kalau cuma yang wajib-wajib aja, ya enggak hebat. Ya memang itu kewajibannya. Ya belum. Pahalanya besar. Ya memang pahala yang paling besar adalah melaksanakan kewajiban. Gitu, tapi ya enggak keren lah. Ya enggak keren kalau rajin sholat maghrib itu enggak keren. Iya enggak sih? Apalagi enggak. Ya, dia mau rajin sholat maghribnya. Ya kerennya apa sih sholat maghrib? Ya kan gitu. Itu bapak itu saking hebatnya, haji aja setahun sekali. Ya memang haji cuma setahun sekali jangan. Kalau ada orang haji sampai 3 tahun, setahun 3 kali itu baru keren. Haji menang nanti jatuh. Ya, bukan zakat. Wa qala wa salatul rajuli fi jawfil lail tsumma tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini ada Gus. Memang belum dibuka soalnya. Ya. Dia bangun malam terus meninggalkan tempat tidurnya, ya rabbahum, berdoa kepada Allah, Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, dengan penuh ketakutan, dengan penuh rasa takut, khawatir, ya, wa tama'an, dan penuh pengharapan. Toma itu bagus bukan. Toma itu pengen dapat banyak gitu. Makanya jadi bahasa kita tamak. Tamak itu dari bahasa Arab, toma. Tapi toma itu tergantung konteks, sama kayak kemarin yang tentang itu tergantung konteks. Dia bisa bagus, dia bisa. Dalam konteks ia da'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan, tentu khaufan wa tama'an. Pengen banget ya, pengen banget dapat banyak ya toma. Jadi toma'an. Mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian yang direzekikan oleh Allah kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka setiap jiwa tidak mengetahui apa yang
yang tersembunyi bagi mereka min qurrati ayun, dari apa namanya itu? Qurrati ayun itu apa? Penyejuk mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Terus pokoknya kamu bangun malam, sholat tahajud, nanti kamu nggak tahu lah. Sebenarnya Allah sudah siapkan ya sesuatu yang sangat istimewa buat kamu. Ya kita nggak tahu Allah mau kasih apa ke kita. Makanya kalimat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kita nggak tahu itu apa Allah mau kasih. Tapi Allah akan tetap kasih jazaa'an bima kanu ya'malun, ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Ma'nahu anna man qama fi jawfil lail wa taraka naumahu wa ladatahu wa athara ala dzalika ma yarjuhu min rabbih fajaza'uhu ma fil ayah min qawlihi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi bahwa orang yang bangun di ujung malam atau di tengah malam, meninggalkan tidurnya dan kenikmatan tidur itu, wa athara ala dzalika, dan membekas dalam aktivitasnya itu ma yarjuhu min rabbih, apa yang ia harapkan dari Tuhannya. Jadi memang betul-betul membekas dalam kehidupannya, mengharapkan, berdoa kepada Allah. Fajazauhu, maka ganjaran bagi dia ma fil ayah, apa yang ada dalam ayat, min qaulihi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu Waqad jaa fi ba'dil akhbar, sudah ada daripada sekian banyak hadis, annallaha ta'ala yubahi biqawamil laili fidh dhulam, bahwa Allah membanggakan orang-orang yang qawam, itu orang-orang yang bangun pada malam hari, fidh dhulam, ya dalam dhulam itu kegelapan, bayangan ya. Gelap, tapi dia bangun. Dibanggakan oleh Rasulullah. Apa kata Allah secara membanggakan? Unduru ila ibadi, lihat tuh hambaku tuh gelap-gelap malam-malam bangun. Wa qad qamu, mereka bangun fi dzulumil lail, dalam kegelapan malam. Haitsu la yarahum ahadun ghairi, yang kalau dia bangun itu tidak ada seorang pun yang melihat dia kecuali aku. Yo malam gelap, gak kayak sekarang ada lampunya. Ya. Yo dulu malam gelap tapi tetap bangun. Yang orang lain nggak bangun. Ya, orang lain nggak bangun. Nggak ada yang lihat kecuali Allah. Apa? Kalau cerita Nabi itu, cerita Isra Mi'raj itu dalam salawat tarhim. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Terus apa sih? Wan nasuniyam itu? Oh, enggak apa? Saya apa? Tapi pas sudah kayak gini enggak ingat. Campur dilaguin, cuma kalau dilaguin takut gak enak lagunya. Itu saya iya, apa? Imam Mahmud Khalil Al-Husari ya yang adanya. Wa ilal muntaha rufiqta kariman. Wa sami'tan nida. Oh, jangan sampai nyanyi. Wa sami'tan nida alaikas salam. Terus aduh kak. Bukannya. Assalatu wassalamu alaik, gitunya doang. Ya. Ya pokoknya itulah, ininya enggak enak. Wan nasuniyam aja pokoknya ada gitunya. Lupa enggak? Ya, ushidukum, aku persaksikan kepadamu, anni qad, itu sudah diterjemahin tadi ya. Ja'alal amro kal fuhli fil ibil ya. Al amro itu dalam konteks ini adalah fahal itu apa? Ini ya. Unutnya unta. Wa ja'alal Islam ra'suha hadza. Jadi Islam itu jadi kepalanya. Fahal itu
ini Pak. Apa faldo Pak? Kayaknya otak. Yang buat itu loh Bang, yang buat narik. Dia kan dimasukin itu loh Bang. Itu apa itu? Hidup. Sapi. Iya. Apa namanya? Apa nggak tahu pokoknya itu Bang. Apa tuh Ustaz? Yang kalau sapi kan ada Pelana bukan pelana ya? ada ininya loh Bang, dimasukin ke sini biar narik apa buat apa. Iyalah ya. Nggak tahu bahasanya itu apa Bang itu. Kal fahl minal ibil. Wa ja'ala al-islamu ra'sa hadzal amr. Islam menjadi kepala dari segala urusan. Wala ya'isul hayawanu bi ghairi ra'sin. Hewan tentu tidak bisa hidup tanpa kepala. Tsumma qala umuduhu as-shalah. Umudu syai' huwa alladhi yuqimuhu mimma la thabata lahu fil 'adah bi ghairi umud. Maksud dalam konteks ini umud atau tiang adalah tiang sesuatu itu adalah sesuatu yang menegakkan. Yang tidak bisa tegak, tidak bisa tetap bagi dia dengan secara normal ya, fil adah secara normal bagairi umud. Orang nggak bisa tegak tanpa tiang. Sesuatu nggak bisa tegak stabil tanpa tiang. Ya ini coba nih 1, 2, 3 ini tiangnya. Ini mesti nggak bakal bisa stabil tanpa ada tiang. Dalam kondisi normal, fil ada dalam kondisi normal gitu, normally tentu dia nggak akan bisa. Ya jadi apa namanya nih handphone ini, ya nggak bakal bisa ada ngambang di situ. Ya enggak? Dia baru bisa ngambang di situ dan stabil seperti itu karena ada tiang. Dan tiangnya itu adalah as-shalah. Orang juga walaupun punya kepala, dia hidupnya nggak stabil kalau nggak sholat. Orang Islam berarti punya kepala, tapi kemudian dia nggak sholat, itu kepalanya juga nggak stabil. Sengklek. Ya, oleng. Ya, kehidupannya itu akan goyang. Supaya stabil ya dia harus sholat. Nah gitu, orang Islam ya harus sholat. Dan terakhir, wazarwatu sanamihi al-jihad, zarwah kulli syai' a'lahu. Maksudnya zarwah itu puncak tertinggi ya. Zarwah kulli syai' a'lahu. Maksudnya puncak segala sesuatu adalah yang paling tinggi. A'lahu yang paling tinggi. Wa zarbatu sanamil ba'ir ya. Puncak tertinggi dari punuk unta adalah torfu sanami, ujung dari ini ya, punuknya itu kan? Iya. Iya punuk. Punuk kan? Punuk unta itu yang gini itu loh. Ya kayak gunung itu Bang. Ah ya, gunungannya itu. Iya kan? Nah, itu paling tinggi. Itu lebih tinggi daripada kepala lebih tinggi dari kepala unta. Kepala unta kan gini. Punuknya kan di sini kan? Nah, itu. Wal jihadu la yuqawimuhu syai'un minal a'mal kama ya. Dan jihad itu tidak ditegakkan, tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan amal. Iya, maksudnya ya nggak cuma ngomong ya beneran harus di jihad ya, maksudnya harus benar-benar perang action gitu. Syai'un minal la yaqumu syai'un minal a'mal ya, memang betul-betul harus dilaksanakan. Untuk bisa mencapai derajat tertinggi tentu harus ada aktivitas jihad ya, jihadnya itu gitu loh maksudnya. Kama rawa Abu Hurairah qala ja'a rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dallani ala amalin ya'dilul jihad. Ya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Dallani ala amalin ya'dilul jihad." Ya Allah, tunjukkan ya Nabi, ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang seimbang pahalanya dengan jihad. Qala la ajidhu. Enggak ada yang lebih tinggi dari jihad. Tsumma qala hal tastati'u idza kharajal mujahidu ayyadkhula masjidak an tadkhula masjidak wa taquma
wa tuqawwima wala taftara wa tasum wala tuftir. Apakah bisa kalau ada idza kharajal mujahid, ada seorang mujahid ya, dia mau masuk ke masjid Nabawi ya, ada gula itu? Iya, ada mujahid keluar untuk masuk ke masjid, begitu ya? Idza kharajal mujahidu idza kharajal mujahidu, kalau ada orang yang mau jihad keluar, mujahid yang keluar, maksudnya ada orang yang mau berjihad. Antadkhula, apakah kamu bisa? Kalau ya Nabi, apakah kamu bisa? Kalau ada orang mau perang, terus kamu mau masuk masjid, ya? Fatuqawwimu, terus kamu kemudian fatakumu, kemudian kamu mendirikan sholat, wala taftaru, dan tidak ngikut dia, watasumu wala tuftiru, terus kamu puasa dan kamu tidak berbuka puasa. Nabi menjawab, ya, mana Nabi menjawab, wa man yastati'u dzalika, siapa yang bisa kayak gitu? Ya. Ini kata orang tanya, ada nggak amalan yang pahalanya setara dengan jihad? Kata Nabi, nggak ada. Mungkin nggak ada orang keluar jihad terus disamai dengan aktivitas sholat di masjid, sampai kemudian nggak pulang-pulang ya. Fatakumu, bisa nggak kamu, ada orang berangkat ke masjid, terus kamu orang mau jihad, terus bandingannya orang masuk masjid, terus mendirikan sholat, nggak berhenti sholatnya, ya, nggak berhenti. Terus atau orang yang puasa, nggak buka-buka, nggak mecah-mecah puasanya, kira-kira gimana itu? Setara nggak? Kata Nabi, tidak bisa. Emang ada orang bisa kayak gitu? Yang sholat nggak berhenti? Nggak ada. Ada orang puasa nggak berhenti, nggak mecah-mecah, nggak ada. Kalau begitu tentu tidak ada yang menyamai. Ya, artinya begini, kalau seandainya ada orang yang sholat nggak berhenti, itu sholatnya itu karena nggak berhenti bisa menyamai jihad, ya oke, bisa sama. Tapi ada nggak orang yang sholat nggak berhenti? Nggak ada. Kalau begitu tidak ada yang akan bisa menyamai jihad. Atau puasa misalnya, orang yang puasa tanpa berbuka, oke lah, puasa terus gitu, nggak bisa buka, puasa terus gitu tanpa berbuka, itu bisa menyamai jihad. Tapi ada nggak orang yang puasa tanpa buka? Nggak ada. Puasa itu baru disebut puasa kalau dia buka. Kalau begitu puasa itu tetap tidak bisa menyamai jihad. Gitu maksudnya, gitu ya. Din wa qauluhu ala ukhbiruka bima la kidzalika kulli qultu bala ya Rasulullah. Itu tadi sudah ya. Fa akhadha bi lisanihi, Nabi pegang lidah. Kuf ala hada, maksudnya ya hadhu ya. Haddahu awalan ala jihadil kufur. Nabi pertama menjelaskan datang dengan informasi tentang jihad memerangi orang kafir, jihadil kufri. Habis Nabi jelaskan tentang jihad memerangi orang kafir, summa naqalahu ilal jihadil akbar. Nabi pindah pembahasan menjelaskan tentang jihad yang lebih besar daripada sekedar memerangi orang kafir. Apa itu? Wa huwa jihadun nafsi, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Wa qam'aha jihadun nafsi wa qam'uha alal kalam fi ma yu'dhiha wa yurdiha, atau menjaga ucapan dari sesuatu ucapan yang dapat menyebabkan keburukan dan kerusakan. Ya bukan gak boleh ngomong, tapi kalau omongan itu bisa menyebabkan keburukan dan kerusakan, itu yang harus dijaga. Fa innahu ja'ala aktsara dukhulin nasin nar bisababi alsinatihim.
Maka sesungguhnya lidah itu menjadikan banyak manusia masuk neraka disebabkan lidah mereka. Orang banyak masuk neraka gara-gara lidah. Ada orang dituntut ketika Nabi jelaskan mal muflis. Siapa itu orang yang bangkrut? Sebagian sahabat jawab, bangkrut itu orang yang usahanya habis. Bangkrut itu orang yang duitnya nggak ada lagi. Bangkrut itu yang seluruh barang dagangannya hilang. Bangkrut itu orang yang nggak bisa ngasih nafkah keluarga dan istrinya. Macam-macam lah jawabannya. Kata Nabi, orang muflis itu adalah, orang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi kemudian ya syatama hadza wa kalama hadza wa qadhafa hadza, mencaci maki orang, makan harta orang lain, terus menuduh orang, pokoknya banyak itu yang ucapan. Terus kemudian orang yang dituduh, yang dicaci, yang dizolimi itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya Allah, saya dulu harta saya dimakan, saya dulu dizolimi sama dia, saya dulu dicaci maki, digibah, segala macam, difitnah, dituduh, dan lain sebagainya. Terus kata Allah, bagaimana? Bagaimana caranya? Ya, dia harus bayar itu. Ya, itu dia harus tanggung jawab atas kezalimannya itu. Maka diambillah setiap pahala sholatnya, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah dan sebagainya, diberikan kepada orang yang menuntut, yang dizalimi oleh dia di dunia tadi. Sampai pahalanya habis masih belum selesai tuntutan dari orang-orang yang dizalimi dia. Ya, sehingga kemudian bagaimana solusinya? Solusinya kata Allah, kalau dia udah nggak bisa bayar lagi, masih banyak yang nagih, ambil dosa dari orang yang nuntut tadi, timpakan kepada dia yang sudah nggak punya lagi amal, nggak punya lagi pahala. Apa nggak bangkrut itu orang kayak gitu? Ya, sudah jatuh ketimpa. Tergantung jatuhnya dari tangga apa bukan. Jatuhnya naik motor, sudah jatuh ketimpa motor. Iya, kan nggak selamanya orang jatuh itu pas naik tangga. Yang jatuh. Ya bang, bangkrut. Bangkrut itu berasal dari kata, dari bahasa bukan bankrupt. Ya, bankrupt dari bahasa Indonesia. Bangka di rope dari bahasa Italia asalnya. Asal katanya bang, dari bahasa Italia. Dulu orang, kebanyakan lah ceritanya. Dulu orang Italia itu kalau dagang itu dia jual kurs, ini meja, terus dia jualan itu kurs uang dan sebagainya itu. Bank, intinya bank. Sampai Nabi bilang, sakilatka ummuka ya Mu'az, celaka Mu'az. Waduh, bahaya Mu'az. Enggak, ya. Hal yakubun nasu fi ala finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sitam. Maksudnya qad taqaddama fil hadis al-muttafaq alaihi. Jadi maksudnya gini, ya celaka Mu'az. Betapa banyak orang yang terjerumus masuk neraka, wajahnya tersungkur di dalam neraka, tenggelam dalam neraka karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sebelumnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi bagaimana solusinya? Nabi udah jelaskan. Kalau mau ngomonglah yang baik. Kalau bakalannya nggak baik, lebih baik diam emas itu, diam itu emas dalam konteks kalau yang diomonginnya itu akan berpotensi buruk. Itu ya. Tapi ngomong itu bisa lebih bagus dari emas ketika ngomong itu adalah manfaat. Maka diam itu emas kalau ngomong malah jadi mudorot. Tapi ngomong itu berlian kalau yang diomongin itu manfaat. Gitu ya. Di hadisin akhar man yudamminu li ma baina lihyati wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Admana lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga ya, menjaga, merawat ya, li ma baina lihyaihi, antara dua jenggotnya. Maksudnya apa dua jenggot itu? Paham enggak?
kumis dan jenggot. Ya, kalau ada orang yang bisa menjaga sesuatu antara dua jenggot, maksudnya antara kumis dan jenggot, apa itu? Mulut. Wa ma baina rijlaihi, antara dua kakinya, apa itu? Amin. Hah? Lah ya ini dua kaki ini, apa antara dua kaki kamu? Ya itulah pokoknya. Itu Ya, admana lahul jannah, ya, maka Allah akan menjamin dia masuk surga. Bayar gitu ya. Jadi mau masuk surga gampang. Ya, jaga yang atas, jaga yang bawah. Lo kelar. Tapi campur itu, sholat, puasa, zakat, sedekah itu jadi kerjain. jenggot atas jenggot bawah berarti Pak. Hah? Jenggot atas jenggot bawah. Ya itu yang ngomong, aneh gak ngomong ya kan. Jenggot ini juga jenggot. Ya itu jenggot juga loh Pak. Kumis ini. Brewok ya Pak. Brewok. Gitu ya. Deal lah pokoknya udah. Tambah malam tambah ngaco jual. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada enggak? Enggak ada ya? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok hadis ke-30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Balas dendam. Contekan ini di sini catat. Biar doa. Saya nggak apa. Wahai roti, ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salil alayya hifdahu thumma darsahu bijadin nabi wal ali thumma sahabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doa yang di sana dicatat nggak? Tiap ngaji hadis pakai doa yang di sana. Oh iya. Dicatat nggak? Nanti Saya kapan aman lagi enggak? nanti? Soalnya mah enggak saja aman itu mah enak. Mana kiai? Salat Nabi Muhammad. Ya bubar kalau gitu.